Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa anta iksiru waqali, anta misbahu suduri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi assana bil bayan wa ja'alana minal faizina bidalir jinan. Wassalatu wassalam ala waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi zabil ilmi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala aidan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul azizil karim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'id lil mauti qabla nuzulil maut. Rawahu at-Tabrani wal Hakim wal Baihaqi an wa qala hadisun ukhra qala sallallahu alaihi wasallam, idza sarratska hasanatuka wa sa'atska sayi'atuka fa anta mu'minun. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wa Tabrani an Abi Umamah. Puji dan syukur marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita puji dan syukur marilah kita curah limpahkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana alhamdulillah masih bisa memberikan kepada kita nikmat begitu besar, nikmat sehat.
Nikmat sehat, nikmat bisa menghirup udara segar. Dari pagi sampai sore sudah kita beraktivitas pulang kerja, dan kita bisa melaksanakan ibadah yang tidak langsung, yaitu mencari nafkah, mahbah dan wir mahbahnya. Salawat besertanya salam moga dicurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada sahabatnya, pada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'innya, ulama khalafnya, ulama salafnya, juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul jazaa wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sore kali ini dikumandangkan daripada Gus Aldi sholawatnya. Sejenak kita mengikuti sholawat beliau tentang Huwan Nur. Judu ahlil hakimin hulam ta'ibu tuhabbaru annal majda wasyawu illahi malil ain memasad zijtila izza ala ahli hijab ijtilau izza ala ahli hijab ijtilau. Di sore yang sangat berbahagia ini kita akan membacakan tentang bab kedua daripada fikih Islam lengkap. Kita ambil judul yaitu hukum Islam. Hukum Islam, agama Islam mempunyai hukum Islam ya. Agama Islam mempunyai hukum-hukum atau peraturan serta perundang-undangan yang berhubungan dengan perbuatan yang dewasa atau mukalaf. Jadi mukalaf itu adalah dewasa yang mengandung keharusan atau boleh memiliki atau mengandung wadha, yakni mengandung isyarat tanda tentang adanya sesuatu hukum. Hukum menurut arti bahasa adalah menetapkan sesuatu pada sesuatu. Jadi hukum itu adalah menetapkan sesuatu kepada sesuatu. Sedangkan menurut arti istilah adalah kitab Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan amal perbuatan mukallaf, baik titah atau mengandung tuntunan, suruhan, larangan atau membolehkan sesuatu atau menjadikan suatu sebab syarat atau menghalang bagi sesuatu hukum. Adapun hukum Islam itu berlaku bagi orang dewasa, mukallaf atau orang yang sudah balik, yakni sudah cukup umur, berakal sehat, yang sudah menerima seruan agama menjak ia berumur 9 tahun bagi pria dan wanita bila sudah bermimpi tanda dewasa. Untuk 9 tahun bagi wanita haid, kalau di laki-laki mimpi basah, kalau di perempuan haid. Itu sudah mukallaf. Meskipun belum bermimpi atau haid, ia sudah berumur 15 tahun, sudah termasuk usia balik perempuan ya.
Sedang hukum Islam adalah satu wajib. Wajib adalah sesuatu perbuatan yang diberi pahala bila dikerjakan dan diberi siksa bila ditinggalkan. Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Dilaksanakan mendapatkan pahala dan ditinggal mendapatkan siksa. Itu disebut wajib. Wajib dibagi seperti berikut. Satu, dilihat dari tertentu atau tidaknya perbuatan yang diminta. Wajib dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib muayyan. Muayyan yaitu telah ditentukan macam perbuatan seperti macam surah Al-Fatihah dalam sholat. B. Wajib mukhayyar, yaitu yang boleh dipilih atau salah satu dari beberapa macam yang telah ditentukan seperti dalam kiparat, ya, supaya sumpah yang ada 3 macam, yaitu memberikan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Di sini boleh dipilih salah satu di antara ketiga macam hukum tersebut. Yang kedua, dilihat dari segi waktu untuk mengerjakan wajib dibagi menjadi dua, yaitu wajib muqayyad yang disempit atau yang disempitkan, atau mi'yar yaitu waktu untuk melakukan kewajiban sama dengan banyaknya waktu yang dibutuhkan seperti bulan Ramadan. Ditentukan untuk melakukan puasa yang harus dijalankan selama bulan itu. Contoh lain ialah akhir waktu sholat. Dalam wajib muqayyad ini kewajiban harus dikerjakan waktu itu juga. Muqayyad, diqayyidan. B. Kewajiban muwassa yang diluaskan waktunya atau dari waktunya lebih banyak dari waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan kewajiban seperti waktu sholat 5 waktu. Seperti waktu sholat 5 waktu dalam kewajiban muwassa. Seperti dalam pelaksanaan sholat wajib 5 waktu bisa dikerjakan pada awal waktu sampai akhir waktunya. Hanya saja mengerjakan sholat fardu pada awal waktu lebih baik dan lebih banyak pahalanya. Dilihat dari segi siapa yang harus melakukan wajib juga dibagi menjadi 2 bagian. A. Wajib aini, yang kedua wajib kifayah. Kalau wajib aini yaitu ditunjukkan kepada setiap individu sehingga jadi wajibnya individu sehingga siapapun yang meninggalkan kewajiban itu berdosa dan akan mendapat hukuman. Misalnya kewajiban sholat, puasa, zakat, dan kewajiban memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Jadi ain itu individu, tidak bisa digantikan. B. Wajib kifayah yaitu wajib yang ditunjukkan kepada masyarakat umum. Tetapi jika sebagai anggota masyarakat sudah ada yang mengerjakan kewajiban itu, maka gugurlah kewajiban itu sebagai warga masyarakat lainnya. Misalnya melakukan sholat jenazah, amar ma'ruf nahi munkar, belajar untuk menjadikan ahli agama atau ahli pertanian, ahli kedokteran, ahli teknik, ahli perang, dan sebagaimana semuanya untuk adalah fardu kifayah. Yang keempat, dilihat dari segi qadarnya, ya, kuantitas, ya, qadarnya. Wajib dibagi 2, wajib muhaddad, ya, yang kedua wajib ghairu. Wajib muhaddad yaitu kewajiban yang ditentukan syarat, batas qadarnya, jumlah seperti sholat fardu, zakat, kifarat, harga pembelian, dan lain-lain. Kewajiban macam ini kalau tidak dikerjakan pada waktunya akan menjadi tanggung jawab selamanya sehingga kita menunaikannya. B. Wajib ghairu muhaddad yaitu kewajiban yang tidak ditentukan syarat, batas qadarnya, kuasanya seperti membelanjakan harta di jalan Allah, gitu kan. Itu sesuai kemampuan seperti itu.
Wajib ghairu muhaddad yaitu kewajiban yang tidak ditentukan secara batas kodarnya, seperti batas kuasanya tadi, seperti membelanjakan harta di jalan Allah tadi, memberikan makan orang yang sedang kelaparan dan sebagainya. Mau banyak silahkan. Adapun kewajiban-kewajiban tersebut adalah karena syarat, tetapi tentang berapa jumlahnya tergantung kepada keadaan kewajiban yang semacam ini. Kalau tidak kita berikan secukupnya pada waktunya, maka tidak menjadi tanggung atau hutang kita untuk memenuhi kekurangan pada waktu berikutnya. Dalam waktu berikutnya ini kita sudah berhadapan dengan kewajiban yang lain. Yang kedua, mandud atau sunnah. Ada wajib, ada sunnah. Perbuatan mandud atau mandud ya, sunnah yaitu yang dituntut agama untuk dikerjakan. Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggal tidak mendapatkan siksa, itu sunnah. Sunnah ini yang perbuatan yang dianjurkan untuk dikerjakan setiap orang, seperti sholat sunat rawatib, sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu, sholat 5 waktu. B. Sunat kifayah yaitu perbuatan yang dilanjutkan untuk diperbuat cukup oleh salah seorang dari golongan, seperti memberikan salam, mendoakan yang bersin, dan sebagaimana demikian pula korban apabila sudah dikerjakan oleh salah seorang keluarga suatu rumah, maka sudah mencukupi bagi anggota keluarga lainnya. Selain membagikan tersebut di atas, masih ada pembagian lainnya, yaitu sunnah muakkad, sunnah ghairu muakkad. Hal-hal yang dilakukan Nabi yang berkaitan dengan tradisi atau kebiasaan Nabi sehari-hari, seperti pakaian Nabi, makanan Nabi, dan minumannya. Sunnah muakkad dari amalan yang dikerjakan Nabi secara tetap kontinu, tidak insidental ya, seperti sholat tarawih, sholat 2 rakaat sebelum fajar, sholat sunnah sesudah duhur, sesudah maghrib dan sesudah isya, sholat hari raya dan sebagainya. Itu disebut sunnah muakkad. Sunnah ghairu muakkad mana, yaitu amal yang dilakukan Nabi secara insidental, tidak terus menerus, seperti sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dan sebelum asar dan juga sebelum isya ya. C. Hal-hal yang dilakukan Nabi yang berkaitan dengan tradisi berpakaian ya, perintah dalam Quran, hadis untuk mengikutinya. Hal-hal yang tersebut di atas dikategorikan mandub ya. Yang ketiga, haram. Dilaksanakan mendapatkan siksa, ditinggal mendapatkan pahala. Itu kebalikan daripada fardu. Perbuatan haram itu suatu perbuatan yang dilarang bila ditinggalkan. Ya, haram juga diartikan sebagai sesuatu yang dituntut oleh agama untuk ditinggalkan. A. Haram li zatihi, ialah sesuatu yang dilarang oleh agama karena mengandung bahaya resiko, seperti makan bangkai, minum minuman keras, dan berbuat zina. Ya. B. Haram li ghairihi, ialah sesuatu yang dilarang oleh agama karena faktor lain, misalnya melihat aurat wanita yang bukan istrinya. Dilarang haram karena dia mendorong orang berbuat zina. Demikian pula jual beli pada waktu sudah adzan salat Jumat adalah haram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran surah Az-Zumar ayat 9. Jual beli itu sendiri tidak dilarang, tetapi karena jual beli pada waktu sudah azan sholat Jumat, setelah imam naik mimbar dan muazzin telah mengumandangkan azan pada hari Jumat, itu bisa menyebabkan orang ketinggalan Jumatnya. Ada perbedaan antara haram lidzatihi, satu apabila dilakukan akad jual beli atau akad nikah dan sebagainya pada sesuatu yang lidzati, maka akan ditiadakan meruntuhkan. Misalnya dibeli bangkai gitu kan, beli bangkai keras dan babi tidak sah. Demikian pula akad nikah antara pria dan wanita yang ada hubungannya mahram bersifat abadi menurut hukum tidak sah. Yang kedua, sesuatu yang haram lidzati hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti minum-minuman keras hanya dibolehkan kalau benar-benar khawatir mati kehausan karena tidak ada minuman lain yang halal pada waktu itu. Terusnya, perbedaan antara darurah dan hajat ialah kalau darurah, ad-darurah tubihul bil mahdurah adalah sesuatu yang keadaan bisa
berakibat fatal jika tidak diatasi dengan cara luar biasa dan terkadang melanggar hukum. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesukaran itu dapat menarik kemudahan, dan kaidah ini sesuai dengan Al-Qur'an, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Quran surah Al-Hajj 78. Besok tentang makruh. Begitulah pertemuan sore kali ini. Cukupkan sekian seputar hukum Islam ya. Besok tentang makruh. Besok yang keempat tentang makruh. Perbuatan makruh adalah sesuatu perbuatan yang dirasakan meninggalkannya atau dirasakan meninggalkannya lebih baik daripada memperbuatinya. Besok ya tentang makruh. Sekarang yang kita bahas tentang hukum Islam. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.